Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pagi hari ini kita masuk ke pelajaran fisika. Dan pada pagi hari ini kita masuk ke vektor fisika kelas 10 bersama Ibu Roni Ramayanti. Oke, pada materi vektor hari ini kita akan membahas tentang perbedaan besaran vektor dan skalar, gambar dan notasi vektor, dan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini terdiri dari metode grafis dan analisis. Namun pada hari ini kita akan membahas metode grafis dengan metode vektor segaris, metode segitiga, metode jajaran genjang, dan metode poligon. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang besaran. Apa besaran itu? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Kemudian, berdasarkan cara menentukan satuannya, besaran itu terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, silakan dipahami soal berikut. Jika seseorang berjalan sejauh 10 meter menuju barat, kemudian berbalik arah dan berjalan sejauh 10 meter, maka berapakah perpindahan orang tersebut? Apakah 20 meter atau 0? Nah, untuk menjawab ini semua, mari kita belajar tentang vektor. Besaran berdasarkan besar dan arah terdiri dari dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Yang mana besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, gaya, percepatan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Ciri khas dari besaran vektor ini adalah ada nilai dan arah. Contoh besaran skalar adalah massa, panjang, waktu, kelajuan, massa jenis, dan lain-lain. Ciri khas dari besaran skalar adalah hanya memiliki nilai. Gambar dan notasi vektor. Sebuah vektor dilukiskan dengan sebuah anak panah, yang mana titik P disebut titik pangkal vektor, titik Q ujung vektor, tanda panah merupakan arah vektor, dan panjang PQ atau panjang panah merupakan besar atau panjangnya vektor. Dalam menuliskan vektor bisa dibuat dengan 3 cara. Yang pertama dicetak tebal, yang kedua pakai tanda panah di atasnya, atau yang ketiga huruf miring. Nilai vektor. Vektor positif pada koordinat kartesius arahnya ke atas pada sumbu Y dan ke kanan pada sumbu X. Vektor negatif pada koordinat kartesius arahnya ke bawah pada sumbu Y dan ke kiri pada sumbu X. Vektor memiliki resultan yang merupakan hasil dari penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor digunakan untuk mencari resultan sebuah vektor. Resultan vektor itu bisa diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Untuk mencari resultan vektor ini dapat digunakan dengan dua metode, yaitu metode grafis yang terdiri dari metode segaris, metode segitiga, metode poligon, dan metode jajaran genjang. Yang kedua, metode analisis. Metode analisis bisa kita cari dengan kosinus dan sinus dan uraian vektor sebidang.
Yang pertama, vektor segaris. Dua buah vektor segaris dan searah, maka resultannya dijumlahkan. Jika dua buah vektor segaris dan berlawanan arah, maka resultannya dikurangkan. Contoh, ada dua buah vektor, A ke kanan, B juga ke kanan, maka resultannya adalah disambungkan. A ditambah B, seperti gambar. Contoh kedua, A ke kanan, B ke kiri, maka resultannya adalah A ditambah min B. Contoh soal, seorang anak bergerak lurus menuju timur sejauh 20 meter. Setelah berhenti sesaat, anak tersebut berbalik arah dan bergerak menuju barat sejauh 8 meter. Berapakah perpindahan anak tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bantu dengan sebuah panah yang menunjukkan arahnya. Vektor pertama, 20 meter menuju timur. Vektor kedua, 8 meter menuju barat. Maka, resultannya adalah 20 dikurang 8 sama dengan 12 meter. Yang kedua, metode segitiga. Aturan dalam penjumlahan vektor dengan cara segitiga ini sebagai berikut. Yang pertama, melukis salah satu vektor, kita sebut ini vektor pertama. Yang kedua, kita lukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua berada di ujung vektor pertama dengan syarat arah dan nilainya harus tepat dengan vektor asal. Yang ketiga, vektor hasil penjumlahan atau vektor resultan diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama menuju vektor terakhir. Untuk lebih pahamnya, simak contoh berikut. Ada dua buah vektor seperti terlihat di gambar. Dalam mencari resultan vektor, maka yang pertama kita lakukan adalah melukis vektor pertama, vektor A. Kemudian vektor B sebagai vektor kedua, pangkalnya diletakkan di ujung vektor A dengan nilai dan arah yang sama dengan vektor asal. Kemudian untuk resultan, kita tarik garis dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Dengan resultannya adalah R adalah A ditambah B. Untuk pengurangan vektor, seperti soal yang ada pada gambar, vektor A dikurang vektor B. Jika pengurangan vektor, maka arahnya harus berlawanan dari vektor asal. Nah, untuk resultannya, kita lukis vektor A dengan arah dan nilai yang sama dengan vektor asal. Kemudian min B dengan arah yang berlawanan dari vektor asal. Nah, resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Dan diperolehlah resultannya A dikurang B. Yang ketiga, metode jajaran genjang. Berbeda dengan metode segitiga tadi, pada metode jajaran genjang, aturannya adalah yang pertama, melukis vektor pertama dan vektor kedua sekaligus dalam titik pangkal berimpit. Yang kedua, melukis sebuah jajaran genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisinya. Yang ketiga, resultan vektor adalah diagonal jajaran genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Jadi ditarik garis dari titik pangkal kedua vektor menuju ujung kedua vektor. Contoh, ada vektor A dan vektor B. Untuk mencari resultannya, kita lukis vektor A dan vektor B dengan titik pangkal yang sama. Kemudian untuk resultannya, kita tarik garis dari pangkal kedua vektor menuju ujung sisi-sisi vektor itu. Maka resultannya adalah R sama dengan A ditambah B. Nah,
Untuk pengurangan vektor, vektor A dikurang vektor B, kita lukis vektor A dan vektor B berlawanan dengan vektor asal. Nah, diperoleh resultan R adalah A dikurang B. Contoh soal, tuliskanlah persamaan vektor berikut. Diketahui sebuah gambar segitiga yang terdiri dari 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Nah, untuk mencari persamaan vektor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari vektor resultan. Untuk mencari vektor resultan, lihat yang pangkalnya berhimpit dan ujungnya berhimpit. Itulah resultan. Pada gambar ini, resultannya adalah C. Untuk melihat vektor pertama dan kedua, lihat yang berada di pangkal vektor resultan, yaitu A. Dan vektor keduanya adalah B. Maka persamaannya adalah C sama dengan A ditambah B. Atau A sama dengan C dikurang B. Atau B sama dengan C dikurang A. Soal kedua. Kembali diketahui sebuah segitiga yang terdiri dari vektor A, B, dan C. Dengan cara yang sama dengan soal yang tadi, diperolehlah resultannya adalah B. Vektor pertama adalah C dan vektor kedua adalah A. Maka persamaannya adalah B sama dengan C ditambah A. Atau C sama dengan B dikurang A. Atau A sama dengan B dikurang C. Penjumlahan vektor metode grafis yang keempat adalah metode poligon. Metode poligon ini digunakan untuk menjumlahkan lebih dari 2 buah vektor. Cara penjumlahannya sama dengan metode segitiga, yaitu dengan menyambungkan vektor-vektor tersebut. Nah, vektor resultan digambarkan dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir. Contohnya, ada 4 buah vektor seperti terlihat pada gambar, vektor A, B, C, dan D. Untuk menentukan resultannya, maka masing-masing vektor ini kita lukiskan dengan nilai dan arah yang sesuai dengan vektor asal. Kita lukiskan vektor pertama, vektor A. Vektor kedua, pangkalnya berada di ujung vektor pertama. Vektor ketiga, pangkalnya berada di ujung vektor kedua. Vektor keempat, pangkalnya berada di ujung vektor ketiga. Dan resultannya kita tarik panah dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir. Dan resultannya diperoleh R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Jika seseorang berjalan sejauh 10 meter menuju barat, kemudian berbalik arah dan berjalan sejauh 10 meter, berapakah perpindahan orang tersebut? Apakah A 20 meter atau B 0? Sudah terjawab apa belum? Nah, jawabannya adalah 10 meter ke kanan, gambarkan vektornya. 10 meter ke kiri, maka resultannya adalah 10 kurang 10, 0. Tidak ada perpindahan karena dia kembali ke posisi awal. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Bye-bye.